Wike, di sini aja. Udah, masuk aja. Selamat siang, Bu. Selamat siang, tumben sudah pulang. Wike bawa teman-teman ya? Ya, Bu, ini Nia, Reni, dan Fajar ingin belajar bersama, Bu, tentang keuangan negara. Boleh kan, Bu? Boleh, silakan. Iya, Bu, katanya Wike punya paman yang bekerja di kantor pajak. Siapa tahu bisa membantu kami dalam belajar bersama ini. Betul, paman Wike bekerja di kantor pajak. Mungkin sebentar lagi juga pulang. Silakan duduk dulu. Ike ambil minuman buat teman-teman. Iya, Bu. Wah, kita beruntung. Wike punya paman yang bekerja di kantor pajak. Jadi, nanti kita bisa bertanya tentang masalah perpajakan. Wah, ngerepotin aja nih, Wik. Mana kuenya? Ren. Dimulai dulu. Sambil menunggu paman, kita mulai saja ya diskusinya. Bagaimana? Kita mulai saja. Dengan apa yang kita peroleh pada saat kita belajar tadi, yaitu tentang sumber-sumber keuangan negara. Setuju kan? Ayo cepat, supaya tidak terlalu sore kalian pulangnya. Sumber-sumber keuangan negara terdiri dari penerimaan rutin dan penerimaan pembangunan. Aku coba untuk menjelaskannya. Penerimaan rutin adalah penerimaan yang diperoleh secara terus-menerus dari dalam negeri, seperti pajak langsung, pajak tidak langsung, dan penerimaan bukan pajak. Fajar, ayo teruskan. Dari tadi kamu diam saja. Baiklah, penerimaan pembangunan adalah penerimaan negara yang diperoleh dari bantuan dan kredit dari luar negeri. Contohnya, bantuan program dan bantuan proyek. Selamat sore. Tumben nih banyak tamu. Iya, teman-teman Ike ingin belajar bersama, dan paman kami jadikan narasumber. Bisa kan? Pelajaran apa? Kami sedang berdiskusi tentang sumber keuangan negara. Oh begitu. Baiklah. Wike, biar istirahat dulu pamannya. Nanti kalau paman sudah makan, baru bantu kalian. Ya, bagus terusan. Sudah sampai di mana diskusinya? Diskusinya sudah sampai pengertian pajak, paman. Baiklah kalau begitu. Saya akan menjelaskan dahulu mulai dari pengertian pajak. Pajak adalah kewajiban yang harus dibayar oleh wajib pajak berdasarkan aturan hukum atau perundang-undangan yang berlaku. Pajak-pajak yang dibayar oleh masyarakat itu merupakan penerimaan negara. Nah, sekarang saya mau tanya, penerimaan negara tadi digunakan untuk apa saja? Penerimaan negara itu digunakan untuk membiayai pembangunan dan pengeluaran lainnya. Wah, ternyata kamu diam-diam pandai. Jadi, pajak-pajak yang dibayar oleh masyarakat itu merupakan penerimaan negara yang nantinya akan digunakan untuk membiayai pembangunan dan pengeluaran lainnya. Coba Fajar, ada berapa macam penerimaan negara? Mungkin kamu sudah tahu. Penerimaan negara, setahu saya,
terdiri dari penerimaan rutin dan penerimaan pembangunan. Tapi saya belum tahu penerimaan rutin itu terdiri atas apa saja. Baiklah, penerimaan rutin terdiri dari pajak langsung, pajak tidak langsung, dan penerimaan bukan pajak. Nah, itu Paman yang ingin kami tanyakan. Pajak langsung, pajak tidak langsung, dan penerimaan bukan pajak. Baiklah, akan Paman jelaskan. Pajak langsung adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah kepada setiap wajib pajak secara langsung yang tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain. Gimana? Jelas, Wik? Contohnya apa saja, Om? Ada beberapa contoh pajak langsung. Di antaranya adalah pajak pendapatan, misalnya pajak yang dipungut dari pendapatan gaji. Berikutnya, pajak kekayaan, contohnya pajak yang dikenakan pada rumah-rumah mewah, kendaraan, dan perabotan rumah tangga yang serba-luk. Pajak perseroan, contohnya pajak yang dikenakan pada PT atau perseroan terbatas. IPEDA atau iuran pembangunan daerah yang biasa kita bayar. Pajak dividen yaitu pajak yang dipungut dari perolehan keuntungan pemegang saham. Pajak bumi dan bangunan yaitu pajak yang dipungut dari tanah atau bangunan yang kita miliki. MPO atau menghitung pajak orang. Bagaimana? Kalian sudah paham? Saya belum jelas tentang itu, Om. Dividen. Di antara kalian barangkali ada yang tahu. Saya tahu, Paman. Coba, Wik, kamu jelaskan. Yang lainnya mendengarkannya. Dividen adalah bagian keuntungan yang diberikan oleh sebuah PT atau perseroan terbatas kepada para pemegang saham. Ya, benar. Dividen adalah keuntungan yang diberikan oleh sebuah PT kepada para pemegang saham, dan itu juga dikenakan pajak. Jelas, Fajar? Jelas, Om. Sekarang Paman akan menjelaskan pengertian pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah kepada wajib pajak dan dapat dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya apa saja, Om? Contohnya PPN atau pajak pertambahan nilai, seperti kopra yang diolah menjadi minyak goreng. Itu kena pajak. Coba kalian tahu mengapa? Saya akan mencoba menjelaskannya. Ya, coba kamu jelaskan. Minyak goreng adalah hasil olahan dari kopra. Nilai jualnya lebih tinggi dari kopra. Karena adanya perubahan itu, maka dikenakan pajak pertambahan nilai. Wah, rupanya kalian pandai semua. Contoh pajak tidak langsung berikutnya adalah cukai yang sering kalian lihat pada kemasan rokok. Lalu pajak tontonan seperti yang dilakukan pada gedung kesenian dan gedung bioskop yang memutar film atau mementaskan pertunjukan. Selain itu ada juga pajak reklame, yaitu pajak yang dikenakan pada reklame yang dipasang. Kalau begitu, papan reklame yang banyak kita lihat di pinggir jalan itu juga kena pajak dong. Betul. Semua reklame yang dipasang itu, para pemasangnya harus membayar pajak. Ada juga yang dinamakan bea. Ini termasuk pajak. Contohnya, pajak yang dipungut dari ekspor barang, bea materai, dan bea balik nama. Kalau tempat wisata harus membayar pajak atau tidak, Om? Oh, itu tentu. Tempat rekreasi, kebun binatang, dan objek pariwisata yang lainnya juga harus dikenakan pajak. Akan tetapi kalian juga harus tahu, penerimaan negara atau sumber-sumber keuangan negara tidak hanya berasal dari pajak saja, tetapi ada juga berasal dari penerimaan yang bukan pajak.
yaitu penerimaan negara yang bukan berasal dari kegiatan pajak, tetapi berasal dari kegiatan ekonomi lainnya, seperti kegiatan pertanian, kegiatan pertambangan, kegiatan perindustrian, atau kegiatan jasa. Coba di antara kalian, siapa yang bisa memberi contoh penerimaan negara bukan pajak? Saya Om, hasil pertanian seperti beras, karet, kopra, teh, tembakau, kelapa sawit, dan sebagainya. Itu juga betul. Masih ada lagi? Hasil kegiatan industri seperti tekstil, mebel, sepatu, dan lain-lain. Benar, apa yang kalian sebutkan tadi adalah penerimaan negara yang bukan dari hasil kegiatan pajak. Masih ada lagi contoh-contoh lainnya, yaitu hasil kegiatan perdagangan, kegiatan jasa seperti dari turis-turis asing yang datang ke Indonesia, air minum, telepon, serta listrik, dan sebagian keuntungan dari BUMN seperti Perum Kereta Api dan Pegadaian. Wah, ternyata penerimaan negara yang bukan dari hasil pajak banyak sekali ya. Apa denda-denda itu juga termasuk, Paman? Benar apa yang kamu katakan. Denda-denda akibat pelanggaran, hasil rampasan, dan pelanggaran peraturan itu juga hasilnya masuk ke dalam penerimaan negara. Kalau yang dimaksud dengan penerimaan pembangunan itu apa, Paman? Penerimaan pembangunan ada dua macam, yaitu bantuan program dan bantuan proyek. Bedanya apa, Om? Bantuan program adalah penerimaan negara yang berasal dari luar negeri, berupa kredit atau pinjaman dari negara-negara kreditor dan berbentuk devisa atau mata uang asing. Contohnya, bantuan dari negara-negara yang tergabung dalam CGI, bantuan dari Bank Dunia, bantuan yang diperoleh dari hasil kegiatan ekspor barang. Kalau bantuan proyek Om? Bantuan proyek itu adalah penerimaan negara yang berasal dari bantuan luar negeri berupa kredit atau pinjaman yang digunakan untuk pembangunan proyek-proyek tertentu, seperti proyek transmigrasi, irigasi, pembangunan gedung pendidikan, dan sebagainya. Nah, sekarang Paman mau mandi dulu. Kalian teruskan diskusinya. Terima kasih, Om. Paman selalu siap membantu kalian, oke? Makasih Om. Makasih, Om. Nah, gimana nih jadinya? Baiklah, sekarang mari kita susun kesimpulan hasil diskusi kita hari ini, yaitu penerimaan negara terdiri dari penerimaan rutin dan penerimaan pembangunan. Penerimaan rutin terdiri dari pajak langsung, pajak tidak langsung, dan penerimaan bukan pajak. Penerimaan pembangunan terdiri dari bantuan program dan bantuan proyek. Wik, sudah sore nih. Kita pulang dulu ya. Loh, kok nggak nunggu? Nunggu apa, Wik? Nunggu diusir. Ah.